Shalom, puji Tuhan, kita akan bersaat teduh. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, Allah kami yang baik, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ketiga yang esa, kami merendahkan diri bersyukur untuk hari yang baru, kekuatan, berkat, dan segala yang Tuhan sudah beri di hari-hari kemarin, bahkan sampai hari ini kembali kami mau menyerahkan hidup kami kembali. Sebelum itu kami mau merenungkan bagian firman Tuhan. Pimpin dan berkatilah pembacaan dan perenungan sabdamu yang kudus ini. Dalam nama Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saat ini firman Tuhan terambil daripada Kejadian pasal yang ke-46, ayat 28 sampai 47 ayat yang ke-6. Tapi saya hanya membaca ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Gosyen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Gosyen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Gosyen mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknyalah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, "Sekarang bolehlah aku mati, sebab aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang sudah membaca, merenungkan. Lebih bahagia ketika firman Tuhan kita lakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, anak-anakku, remaja pemuda, opa oma, jemaat gereja Kristus Ketapang dimanapun kita berada. Pada perenungan hari ini kita sedang belajar bagaimana peristiwa pertemuan antara Yusuf dan ayahnya Yakub. Tentunya kalau kita melihat peristiwa ini, peristiwa yang sangat dramatis. Mereka sudah terpisah lama. Yakub kembali bertemu dengan anaknya Yusuf di usia yang sudah tua. Kita tahu peristiwa di mana Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Nah, sejak itulah Yakub tidak bertemu dengan anaknya Yusuf. Dan pembacaan kita ini, mereka bertemu ayah dan anak. Bahkan dalam pertemuan ini, Yakub berkata, "Sekarang bolehlah aku mati, setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Kerinduan Yakub kepada anaknya tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Kita tahu Yusuf adalah anak yang dikasihi oleh Yakub pada waktu itu. Nah, pertemuan ini juga membuat Firaun, kalau kita baca di ayat selanjutnya, menyuruh Yakub untuk tinggal di sana, di tanah Gosyen. Diberikan sebidang tanah dan di sanalah mereka mengembalakan domba. Dan Firaun sangat terbuka terhadap keluarganya Yusuf, Yakub, dan kakak-kakaknya Yusuf. Melalui peristiwa ini, apa yang bisa kita pelajari bersama-sama Bapak Ibu sekalian, jemaatku yang dikasihi? Saya merenungkan bagian ini. Kesan yang mau saya sampaikan, perenungan yang mau saya berikan adalah yang pertama, pertemuan ini adalah pertemuan yang indah. Bukan perpisahan yang disesali, tapi perjumpaan yang dapat memberikan makna. Memang tidak mudah, tapi tidak semua penderitaan ujungnya buruk. Penderitaan bisa membawa sebuah kekuatan bagi orang yang melaluinya bersama dengan Tuhan. Perjumpaan Yakub dan Yusuf ini sebuah cerita sukacita dan membawa kekuatan. Harusnya demikianlah antara orang tua dan anak. Harus saling merindukan, harus saling mengasihi. Seharusnya mereka tidak bermusuhan, saling menghargai antara orang tua dan anak.
Yusuf bukti di mana Tuhan menyertai Yakub dan Yusuf, dan mereka bertemu dengan saling mengasihi satu dengan yang lain karena Tuhan yang sudah menolong mereka berdua. Lalu yang kedua, di sana kita bisa melihat ada sebuah penyertaan Tuhan terhadap keluarga Yakub dan Yusuf, di mana Tuhan membuktikan kasih-Nya kepada Yusuf dan kasih-Nya kepada Israel atau Yakub pada waktu itu. Semua karena penyertaan Tuhan. Yusuf harus melalui peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan. Dijual sama kakak-kakaknya, menjadi budak, dibeli sama Potifar, masuk penjara, dan akhirnya dia menjadi penguasa di Mesir. Ada penyertaan Tuhan dalam tantangan-tantangan kehidupan Yakub, dalam tantangan kehidupan Yusuf, sehingga dia bisa menjadi penguasa pada waktu itu. Penyertaan Tuhan bagi orang-orang yang berharap kepadanya akan dinyatakan dalam situasi dan rencana apapun. Biarlah kita pun mengetahui penyertaan Tuhan, tangan kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah melalui kisah ini kita dapat belajar, apapun pergumulan keluarga harus didasari dengan kasih. Orang tua dan anak, sikapnya harus tetap dalam mengasihi. Dengan itu, maka penyertaan Tuhan akan nyata diberikan oleh Tuhan kepada keluarga-keluarga. Jikalau ada kasih, ada penghiburan. Pemazmur pun berkata bahwa kalau ada kerukunan, ada kasih, maka di sanalah akan diberikan berkat-berkat Tuhan. Yesus juga memberikan kasih dan anugerahnya kepada orang-orang yang mengasihinya, kepada murid-muridnya, kepada kita semua. Kasih itu terus diberikan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Biarlah kita merespon dan bertindak dengan benar bahwa penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami, penyertaan-Mu dalam keluarga kami, penyertaan-Mu dalam usaha kami. Biarlah Tuhan terus menyertai agar kami memaknai bahwa Engkau begitu baik dan sungguh baik. Kami serahkan lagi satu hari ini, biar Tuhan memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus